Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zadar Rafisya dari kelas 12 IPS 1. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Nurdin yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Itu saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bermateri perkembangan Islam di Asia Tenggara. Perkembangan Islam di Malaysia. Islam di Malaysia diwakili oleh versi Syafi'i dari teologi dan jurisprudensi Sunni. Islam diperkenalkan oleh para pedagang yang datang dari Arab, Tiongkok, dan India. Peristiwa tersebut mulai terjadi pada abad ke-15. Perkembangan Islam di Malaysia. Aziumardi Asra menyatakan bahwa tempat asal datang Islam ke Asia Tenggara, termasuk di Malaysia, sedikit ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, Hadramaut. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali, kini Bangladesh, sampai sekarang menyebarnya. Perkembangan Islam di Brunei. Kemudian perkembangan Islam di Brunei atau Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei Darussalam diperkirakan mulai diperkenalkan sekitar tahun 977 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari negeri Tiongkok. Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Agama Islam di Brunei Darussalam diperkirakan mulai diperkenalkan sekitar tahun 977 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari negeri Tiongkok. Sekitar 500 tahun kemudian agama Islam barulah menjadi agama resmi negara di Brunei Darussalam semenjak pemerintahannya dipimpin oleh Raja Awang Alak Betatar. Raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Syah sekitar tahun 1406 Masehi. Ya, kemudian perkembangan Islam di Thailand mulai dari abad ke-12 di mana agama Islam menapakkan kakinya di kerajaan Pattani dan kemudian menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakui sisi-sisi kerajaan Pattani Raya atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thailand sebagai Pattani Darussalam. Agama Islam di Thailand diemban oleh seorang mufti yang memperoleh gelar Syekhul Islam, Chulalajmontri. Mufti ini ada di bawah Kementerian Dalam Negeri serta juga Kementerian Pendidikan serta bertanggung jawab pada raja. Mufti bertugas buat mengatur kebijakan yang bersangkutan dengan kehidupan Muslim seperti penentuan awal serta akhir bulan Hijriah. Perkembangan Islam di Filipina selanjutnya. Islam merupakan agama monoteisme tertua yang tercatat di Filipina. Islam mencapai Filipina antara 14 dan abad ke-12 dengan kedatangan pedagang Muslim dari Teluk Persia dan pantai Malabar di India Selatan dan para pengikutnya dari beberapa kesultanan dan kerajaan dalam Kepulauan Melayu. Pada tahun 1380, Karim ul Makdum, seorang mubalik Islam pertama dari Arab, mencapai Kepulauan Sulu dan Jolo di Filipina dan menyebarkan agama Islam di negeri ini. Jadi penyebar Islam pertama di Filipina adalah Karim ul Makdum pada tahun 1390 di Putra Minangkabau. Raja Baginda dan para pengikutnya mengajarkan Islam di pulau-pulau. Syekh Karimal Makdum Masjid adalah masjid pertama yang didirikan di Filipina di Simunul, Mindanao pada abad ke-14 setelah Islam masuk ke Filipina. Selanjutnya perkembangan Islam di Vietnam. Utsman bin Affan, khalifah ketiga Islam, legenda itu yang dikirim pertama Muslim resmi utusan ke Vietnam dan dinasti Tang Cina di 650. Pedagang laut Muslim yang dikenal pernah berhenti di pelabuhan di kerajaan Champa dalam perjalanan ke Cina pada awal sejarah Islam, namun yang bahan bukti pertama dari
penyebaran Islam terjadi pada era dinasti Song. Dokumen dari Cina yang mencatat bahwa Chan membiasakan diri dengan Islam di akhir tahun ke-10 dan awal abad ke-11. Jumlah pengikut mulai meningkat karena kontrak dengan Kesultanan Malaka meluas pada tahun 1471 sampai saat ini. Perkembangan Islam di Singapura. Singapura sebelumnya bagian dari Malaysia. Pada tanggal 19 Agustus 1965, Singapura memisahkan diri dan menyatakan merdeka. Masuknya Islam di Singapura erat kaitannya dengan perkembangan Islam di Semenanjung Malaka. Pada awal abad 20, Islam di Singapura mulai bangkit dengan berdirinya organisasi-organisasi dan sekolah Islam seperti satu sekolah Al-Iqbal Al-Aslamiyah tahun 1908 oleh Syekh Taher. 2. NU tahun 1926 oleh KH Wahab Hasbullah dalam perjalanan dari Mekah menuju Indonesia. Muhammadiyah tahun 1909 oleh Ustaz Rizal Abdullah Majelis Ulama Islam Singapura. MUIS tanggal 23 Juli 1963. MUIS ini mengurusi masalah-masalah sosial seperti zakat, MTQ, masjid, fatwa, agama, dakwah, dan berikan. Jadinya itu yang menyebarkan di Singapura itu MUIS ya. Dan selanjutnya perkembangan Islam di Myanmar. Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055. Para saudagar Arab yang beragama Islam ini mendarat di delta sungai Ayeyarwady, Semenanjung, Tanin Tergi, dan daerah Rakhine. Kedatangan umat Islam ini dicatat oleh orang-orang Eropa, Cina, dan Persia. Populasi umat Islam yang ada di Myanmar saat ini terdiri dari keturunan Arab, Persia, Turki, Moor, Pakistan, dan Melayu. Selain itu, beberapa warga Myanmar juga menganut agama Islam, seperti dari etnis Rakhine dan Shan. Populasi Islam di Myanmar sempat meningkat pada masa penjajahan Britania Raya, dikarenakan banyaknya umat Muslim India yang berimigrasi ke Myanmar. Tapi populasi umat Islam semakin menurun ketika perjanjian India dan Myanmar ditandatangani. Ya, cukup sekian dari saya, Ahmad Zidan Rafisyah. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.